Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Yona Hardanta dengan NIM 2103010036. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Haryanti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang unsur pembangun puisi. Nah, kali ini saya mengambil RPP SMA dengan kompetensi dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi dengan tujuan pembelajaran serta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi. Pernah nggak kamu melihat orang yang sedang membaca puisi? Puisi yang dibacakan terdengar sangat indah, bukan? Nah, kira-kira bagaimana ya cara agar puisi dapat tercipta dengan indah? Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja unsur intrinsik yang terdapat pada puisi. Yuk langsung saja kita bahas apa itu unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi adalah unsur yang terdapat dalam puisi yang membentuk puisi dari dalam dan luar, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah puisi yang indah. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur pembangun puisi itu? Pada unsur intrinsik terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk menggunakan hakikat puisi. Secara umum, terdapat 6 unsur fisik puisi. Yang pertama, diksi, yang kedua, imaji, yang ketiga, kata konkret, yang keempat, gaya bahasa, yang kelima, rima, dan yang keenam, topografi. Pada puisi bisa dilihat bahwa contoh diksi dalam puisi di atas memiliki pilihan kata yang cenderung liar dan menarik untuk dibaca. Dalam puisi tersebut, penyair lebih memilih untuk memudahkan puisi yang dibuat dari berbagai ikatan yang ada, misalnya dari teori yang bisa dilihat dari penggunaan majas, rima, dan imaji kata yang ada. Yang kedua adalah rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam barisan. Yang ketiga adalah tipografi. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk, ialah susunan baris-baris suatu puisi. Termasuk ke dalam tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu puisi. Berikut contoh tipografi dalam puisi. Nah, bisa kita lihat pada contoh tipografi dalam puisi ini, sebagian baitnya menjorok ke dalam. Yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Berikut contoh kata konkret dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardijoko Damono. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa puisi yaitu cara bagaimana pengarang puisi mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian puisi, sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Secara garis besar, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, gaya bahasa perbandingan, yang kedua, gaya bahasa penegasan, yang ketiga, gaya bahasa sindiran, dan yang terakhir, gaya bahasa pertentangan. Berikut salah satu contoh gaya bahasa perbandingan. Unsur intrinsik selanjutnya
batin. Dalam unsur batin terdiri atas 4. Yang pertama, tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang terakhir amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya puisi dengan tema kasih sayang. Seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang diungkapkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya puisi dengan nada sedih dapat membantu perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghindarkan sesuatu yang penuh kesedihan. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi yang dibaca. Pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat atau tersirat. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.